padahal itu sesuatu yang salah. Iya, mungkin agak terlambat disadari nih. Ya, Oh iya, saya sudah ditampar dari sekarang ya. Halo Sobat Vena, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang banget nih kita bisa ketemu lagi di sesi podcast kali ini. Nah, sekarang aku udah bersama narasumber yang spesial yang sudah menyempatkan waktu nih untuk hadir untuk kita sama-sama membahas seputar wasir pada usia lanjut atau lansia. Itu seperti apa sih? Sebelum dimulai, perkenalkan dulu, aku Sarah. Aku yang akan menjadi moderator atau host pada sesi podcast kali ini. Dan aku kali ini bersama dengan Dr. Rilian Waluko, spesialis bedah. Halo dokter, gimana kabarnya dok? puji Tuhan, baik. Baik, luar biasa. Jadi Dr. Rilian ini sudah menyempatkan waktu ya teman-teman yang untuk berbincang-bincang nih ya bersama aku untuk membahas seputar tema pada hari ini khusus ya dok ya buat mungkin sahabat Vera yang menonton nih spesial nih. Oke teman-teman jangan lupa ya kalau mau ketemu Dr. Rilian harus ke rumah sakit harus ke klinik utama JHC Matraman. Oke dok, sebelum kita mulai mungkin boleh dulu dok perkenalkan dirinya terus juga asalnya dari Vena Wasir Center cabang mana? Silakan dok. Oke, Sobat Vena semua, perkenalkan saya Dr. Rilian Waluko, spesialis bedah. Ya, saya bertugas di klinik Vena Wasir Center di Jakarta Heart Center Matraman. Di Matraman, Jakarta Timur ya dok Jakarta ya? Timur. Wah, aku warga Matraman loh dok, dulu sebelum pindah. Jadi memang sempat beberapa kali memang lewat klinik JHC juga sih ya dok ya. Oke dok, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih dok seputar wasir pada usia lanjut atau biasa kita sebut lansia ya dok ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin teman-teman banyak juga nih dok yang belum tahu sebenarnya wasir atau ambeien atau hemoroid itu apa sih dok? Silakan dok. Oke, pertanyaannya baik. Jadi hemoroid atau penyakit hemoroid atau kita kenal sebagai wasir atau ambeien. Nah, sebenarnya hemoroid sendiri itu merupakan suatu bagian normal dari anatomi tubuh. Ya, hemoroid itu adalah bagian dari saluran anus ya yang merupakan itu kita sebut sebagai bantalan pembuluh darah. Nah, hemoroid itu dia berperan dalam waktu proses kita, waktu kita buang air besar maupun air kentut, waktu buang kentut, ya dia berperan dalam melakukan kontrol. Jadi bagian dari katup, sistem katup yang ada di saluran anus. Nah, ketika hemoroidnya itu menjadi bermasalah, itu yang kita kenal sebagai penyakit wasir atau ambeien. Nah, masalahnya apa? Utamanya yang terjadi adalah terjadi penebalan atau pelebaran dari si hemoroidnya itu. Nah, itulah yang kemudian akhirnya memberikan berbagai macam keluhan. Oke, berarti wasir atau ambeien ini sama ya dok ya? Ya, sama, cuma namanya aja yang berbeda. Penyebutannya aja yang beda, tapi mungkin intinya sama ya dok ya. Kira-kira penyebabnya apa sih dok seseorang bisa kena wasir atau ambeien itu? Oke. Sejauh ini penyebab pasti kenapa seseorang terkena ambeien itu masih terus dalam penelitian, masih terus berkembang. Tetapi sudah dikenal beberapa faktor, ya terutama adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan di saluran anus itu, ya ataupun yang pola hidup berkaitan dengan kebiasaan, termasuk pola diet yang menyebabkan terjadinya penebalan dari bantalan pembuluh darah, bantalan vaskular di anus itu. Nah, faktornya itu yang sangat bermacam-macam. Bisa termasuk kehamilan, ada termasuk pola diet. Pola dietnya seperti apa? Misalnya pola diet yang kurang serat, ya, atau kurang air minum, ya sehingga BAB kita menjadi keras dan akhirnya menyebabkan iritasi, menyebabkan inflamasi atau peradangan di bantalan anusnya itu. Dan juga ada beberapa faktor lain, misalnya faktor genetik dan juga misalnya juga termasuk salah satunya yang topik kita hari ini yaitu pengaruh penuaan. Wah menarik banget, berarti memang sebenarnya tuh ada ya dok ya, sedikit-sedikit aku tarik ke tema pada hari ini. Berarti sebenarnya ada ya kaitan antara penuaan dan juga wasir pada usia lanjut itu sebenarnya tuh ada nggak sih dok? Spill dikit dok. Ya tentu saja ada, jadi karena seiring penuaan ya terjadi beberapa perubahan di tubuh kita, ya, beberapa perubahan, jadi kekenyalan jaringan ikat akan berubah, terus juga proses metabolisme akan berubah seperti itu, dan juga
adanya komorbiditas, jadi penyakit penyerta yang terjadi yang seiring usia kita menua itu menjadi lebih rentan untuk terkena, misalnya pada hipertensi, diabetes, itu akan berpengaruh dapat menyebabkan terjadinya hemoroid atau ambeien pada usia tua. Oke. Kalau aku menarik lagi ke tadi penyebab ya dok ya, mungkin penyebab utamanya memang karena adanya apa tadi dok, pelebaran atau penebalan ya pada dinding anus ya dok ya, atau maksudnya kalau salah koreksi ya dok ya. Tapi mungkin faktornya ya dok ya, tadi dokter sempat bilang juga faktornya bermacam-macam seperti pola hidup ya dok ya, pola makan, benar nggak ya dok? Ya. Oke. Kira-kira dok, tadi kita udah bahas penyebab sama wasir itu apa. Terus kita menarik lagi ke gejala ya dok ya, yang mungkin teman-teman juga udah pada penasaran nih, mungkin ada beberapa teman-teman di rumah yang punya nih ngerasain nih gejala-gejala ini dan masih bertanya-tanya sebenarnya ini wasir atau enggak sih gitu. Kira-kira apa aja sih dok gejala-gejala, mungkin bisa dijelaskan gejala yang paling ringan sampai gejala yang paling berat dari munculnya wasir itu sendiri dok. Oke, jadi di tahap awal wasir itu bisa tidak bergejala ya, makanya dikatakan sebagian besar penderita wasir itu kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa telah terjadi proses wasir. Nanti sudah semakin memberat, gejalanya semakin jelas, baru deh datang memeriksakan diri. Nah, gejalanya sendiri apa? Antara lain satu, rasa tidak nyaman atau gatal di sekitar anus. Ya biasanya kalau mau duduk lama-lama kok gelisah, gerak-gerak, nggak nyaman. Nah, itu mungkin salah satu awalnya, gejala awal. Ya, kemudian selain itu apa? Ketika sudah semakin besar timbul benjolan atau pembekakan ya di sekitar anusnya ya, atau bahkan bisa menjadi suatu luka karena saking seringnya luka benjolannya itu terkikis akhirnya menjadi suatu luka peradangan di situ bisa. Dan gejala yang biasanya membawa pasien paling sering akhirnya datang adalah BAB yang disertai darah. Ya, biasanya itu gejala utamanya. Baru pasien, baru khawatir dok, BAB saya ada darah, baru dia akhirnya memeriksakan diri. Oke, karena itu gejala mungkin yang terlihat ya dok ya, yang secara jelas, wah ini kayaknya ada abnormal nih mungkin ya, pasien khawatir juga ya dok ya. Oke, berarti gejala paling ringan itu adalah gatal ya dok ya, gatal dan nyeri juga ya. Oke, tapi untuk gatal dan nyeri itu sebenarnya apakah lebih spesifik seseorang itu bisa dikatakan wasir, atau bisa jadi mungkin karena kurang menjaga kesehatan daerah anus itu juga salah satu penyebab ya dok? Ya, oke. Jadi ada beberapa hal atau beberapa penyakit yang perlu kita periksakan atau kita singkirkan sebelum mengatakan seseorang nih terkena ambeien, terkena wasir ya. Jadi istilahnya diferensial diagnosisnya yang harus kita singkirkan, memang harus kita bedakan. Antara lain termasuk misalnya fissura ani atau fistula ani. Nah, itu beberapa penyakit yang mirip, keluhannya bisa mirip, bisa gatal, nyeri, keluhan ada cairan atau perdarahannya juga bisa mirip, ada nanahnya, itu bisa mirip dengan anus. Nah, makanya perlu memeriksakan diri, jangan tunggu gejalanya berat baru datang. Nah, biar bisa sejak awal kami dokter bisa membantu mengarahkan, oh ini sebenarnya mengarah kemana ya. Dan juga yang nggak kalah pentingnya, hemoroid itu ya bisa menjadi salah satu diagnosis banding dari suatu kanker anus atau kanker rektum, itu juga perlu dibedakan. Nah, jadi kenapa teman-teman sobat Vena ya? Sahabat Vena. Kenapa sahabat Vena perlu memeriksakan diri? Karena ada banyak hal yang perlu kita bedakan, kita pastikan bahwa ini bukan ini suatu hemoroid, ini bukan suatu hemoroid, bukan suatu ambeien. Nah, terutama juga pada usia tua itu dia, karena ada penyakit-penyakit lain yang perlu kita bedakan. Jadi bukan serta-merta ambeien, obatnya banyak nih di TV, banyak petunjuknya di internet. Udahlah saya ngobatin diri sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Jadi lebih baik untuk segera datang memeriksakan diri, dikonsultasikan biar kita bisa lebih jelas arah penyakitnya kemana. Oke, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Lebih baik kita berhenti sekarang daripada nanti sakit hati ya dok. Curhat nih lama-lama. Sedikit curhat. Oke. Tapi aku penasaran nih dok, untuk wasir sendiri ini ada tingkat keparahan yang atau kita mungkin bisa sebut grade atau stadium gitu nggak sih dok? Boleh dong dok dijelasin ke teman-teman. Pertanyaannya kayak pertanyaan ujian. Ya oke. Grade wasir itu ada bermacam-macam. Nah, cara gradingnya juga bermacam-macam. Yang umum kita anut sih biasanya kita bagi sebagai, kalau berdasarkan tingkat keparahannya kita bagi dalam 4 tingkat.
Ya, 4 tingkat. Jadi dari yang grade 1, yang grade awal itu baru ada sedikit benjolan, sedikit pembengkakan di saluran anusnya. Biasanya belum ada keluhan ya, kayak gitu. Atau sudah mulai ada perdarahan sedikit bisa. Kemudian grade kedua itu sudah mulai ada benjolan, ya, tetapi benjolannya itu masih bisa masuk dengan sendirinya. Ya, jadi kadang benjolannya kelihatan, kadang tidak. Biasanya keluhannya, iya dok, waktu saya BAB ada benjolan, tapi setelah itu masuk sendiri, masuk lagi. Nah, kemudian kalau dia terus berproses tambah parah, yang terjadi menjadi grade 3. Grade 3 itu benjolannya di luar terus dok. Di luar terus bisa masuk lagi? Enggak dok, nggak bisa masuk lagi. Biasanya harus saya bantu dorong dok, baru masuk lagi. Nah, itu grade 3. Nah, yang lebih parah adalah kalau sudah grade 4. Grade 4 itu seperti apa? Grade 4 benjolannya ada di luar terus. Benjolannya ada di luar terus. Nah, biasanya kalau udah grade 4, pasien baru pasrah nih. Dok, terserah deh, saya mau dioperasi deh dok, udah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau keparahannya sih kira-kira biasanya kita bagi seperti itu. Balik lagi terlambat ya dok ya. Kayak cinta datang terlambat itu kan nggak baik ya dok ya. Begitu juga dengan wasir ya dok ya. Jadi lebih baik kita deteksi secara dini ya. Mungkin kalau di perasaan tuh kita bisa ngungkapin perasaan lebih dulu ya dok ya. Curhat. Oke, kita balik lagi ke tema pada hari ini. Aku mulai mau menarik lagi ke usia ya dok ya. Mungkin ini teman-teman juga banyak yang nanya kira-kira ada nggak sih dok penelitian secara ilmiah atau mungkin dari case pasien-pasien dokter nih untuk usia rata-rata terkena wasir itu ada patokannya nggak sih dok pada usia berapa? Iya, oke. Satu hal bahwa wasir memang jarang terjadi di usia dewasa muda, tapi bukan menutup kemungkinan bisa terjadi. Ya, untuk prevalensi sendiri atau angka kejadian wasir terbanyak itu memang kalau di negara maju itu dikatakan terbanyak menyerang di populasi pada usia 50 sampai 65 tahun. Kayak begitu. Tetapi memang kita harus cermat menilai ini apakah bukan berarti di populasi yang lain tidak terjadi kayak gitu ya, tapi memang seiring penuaan ya pada usia yang menjelang usia lansia ya, kalau masih kurang dari 65 itu yang dikatakan angka kejadiannya tertinggi paling banyak di sekitar usia itu. Berarti yang dikategorikan usia lansia itu usia berapa tuh dok? Sebenarnya sih di atas 65 ya, kita di atas sebut 65. usia ya. Jadi ya boleh dibilang dewasa yang menuju ke lansia sebenarnya yang usia yang terbanyaknya. Oke. Berarti saya bukan lansia ya, dokter juga belum lansia ya. Kita masih muda ya dok. Setidaknya jiwanya lah. Siap. Oke. Berarti wasir ini juga bisa terjadi ya. Tadi kan dokter sempat bilang berarti tidak menutup kemungkinan untuk wasir ini terjadi pada usia lanjut atau lansia di atas 65 tahun ya dok ya. Kira-kira seberapa bahaya sih dok wasir ini jika terjadi pada lansia? Oke, seberapa bahaya jika terjadi pada lansia? Sebenarnya bahayanya relatif sama, ya, penanganannya nantinya pun relatif sama. Tetapi memang kenapa lansia ini spesial? Ya, karena pada lansia itu mulai terjadi beberapa perubahan dibandingkan populasi yang lebih muda, usia yang lebih muda. Ya, jadi lansia umumnya penyakitnya jadi macam-macam nih. Ketika kita punya nenek, punya kakek, penyakitnya mulai macam-macam berkaitan dengan degeneratifnya. Penyakit komorbidnya mulai banyak, mulai ada keluhan, mulai ada penyakit darah tingginya, ada penyakit DM mungkin. Nah, semua kondisi itu akan berpengaruh terhadap perjalanan penyakit maupun penanganannya. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian pada usia lansia, karena kita harus memperhatikan lebih banyak faktor yang perlu kita perhatikan dalam penanganannya. Termasuk juga pada lansia seringkali itu terjadi inaktivitas fisik. Dibanding orang dewasa muda, biasanya pada lansia sudah ada penurunan fisik. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwa aktivitas fisik yang menurun atau inaktivitas fisik itu salah satu faktor resiko terhadap terjadinya penyakit hemoroid. Nah, kemudian berkaitan penanganan juga, salah satu yang berubah pada usia lansia adalah kemampuan tubuh untuk memulihkan. Jadi tentunya ketika kita melakukan tindakan akan berbeda nih kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka. Nah, ini nanti berkaitan sama pemilihan alatnya, pemilihan tindakannya. Mungkin pada lansia akan kita pilihkan tindakan yang lukanya lebih minim, berkaitan sama pemulihan kayak gitu. Dan juga yang salah satu faktornya pada lansia itu seringkali terjadi atau disertai dengan malnutrisi. Ya, baik disengaja maupun tidak, karena kan pada lansia kadang nafsu makannya sudah menurun, kemampuan untuk mengunyah juga karena udah menurun, akhirnya makanan yang intake-nya pun berkurang kayak gitu. Jadi ya itulah
antara lain faktornya kenapa lansia ini menjadi spesial. Oke, jadi memang mungkin secara garis besar kalau ditanya seberapa bahaya atau gejala atau seperti apa sebenarnya sama aja ya dok ya. Cuman special case ini mungkin tadi yang udah dokter Rilian jelaskan karena ada penurunan apa tadi inaktif ya dok ya. Penurunan ibaratnya penurunan performa ya dok ya kalau kita ibaratnya gitu ya dok ya. Jawabnya penurunan performa SP loh. Oh iya, maaf ya. Ya intinya mungkin seperti itu ya kurang lebih ya dok ya. Oke, berarti penanganan wasir sendiri untuk usia lanjut sebenarnya sama aja ya dok ya? Sama aja, tetapi memang akan ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus. Oke, kira-kira penyebab utama nih dok, para lansia ini bisa terkena wasir atau ambeien tuh kira-kira kenapa sih dok? Karena apa? Penyebab utama sebenarnya tadi beberapa udah kita sampaikan, ya, jadi nggak berbeda dengan populasi umum, tetapi karena ada beberapa perubahan pada lansia, jadi termasuk menjadi lebih rentan. Salah satunya tadi perubahan aktivitas fisiknya, terus juga seiring karena aktivitas fisiknya menurun dan juga karena seiring penuaan, jadi dalam tanda kutip kekenyalan jaringan ikatnya, ya. Itu juga menjadi berbeda, kemampuan otot-ototnya, otot sphincter atau otot katup dari anus itu juga kan menjadi berbeda. Itu salah satu yang mempengaruhi pembentukan atau proses terjadinya ambeien di orang tua. Oke, kadang kan mungkin kakek-kakek kita, nenek-nenek kita kan kadang agak ini ya dok, yang maksudnya agak susah dibilanginnya tuh kadang tuh kalau pengalaman aku pribadi ya, kadang kayak nenekku jangan terlalu sering angkat beban berat gitu, misalnya aku bilang ke nenek gitu, jangan suka angkat cucian ember aku aja atau siapa aja, kadang orang tua kan kayak udah biar nenek aja kayak gitu ya dok. Itu berarti salah satu faktor ditambah juga karena ada penurunan ini ya dok, ya inaktif yang tadi ya, yang tadi dokter jelasin itu ya. Nah, ya, ini salah satu pandangan yang mungkin perlu kita luruskan. Jadi ketika kita menua, bukan berarti kita tidak boleh berhenti beraktivitas fisik. Ya, sebenarnya proses pencegahannya itu sudah kita mulai sejak dewasa. Jadi bagaimana sejak anak-anak, sejak dini lah, bagaimana agar kita waktu tua itu tetap sehat. Nah, dalam hal ini nggak terkena ambeien ya, pola hidupnya itu harus terbentuk dengan baik. Nah, termasuk aktivitas fisik. Ketika kita rutin untuk berolahraga ya dengan sesuai persyaratan, ya, harusnya harapannya ketika kita sudah menua sekalipun kemampuan tubuh kita tetap fit. Kayak gitu. Nah, jadi kadang sulit juga kalau misalnya kita bilang, "Nek, kakek udah tua nggak usah gini. Padahal di satu sisi mungkin itu yang akan membuat mereka tetap sehat, gitu. Mereka tetap bisa aktif, ya. Itu dari sisi jasmaninya, dari sisi mentalnya, dari sisi rohaninya juga. Perasaan bahwa saya masih bisa melakukan sesuatu, saya masih bisa berguna, perasaan bahwa saya tidak menjadi beban ke sekitar, itu juga penting. Oke, iya betul. Iya, ini insight baru juga sih dok buat aku. Ternyata memang mungkin benar nggak sih dok kalau misalkan kualitas kita pada saat tua itu tergantung dari apa yang kita lakukan saat muda. Bener nggak sih dok? Ya, kesehatan itu kan investasi ya. Jadi semakin cepat kita mulai memupuk nih, menanam untuk investasinya ya, mudah-mudahan hasilnya, returnnya juga akan semakin baik. Dan juga perlu kita, artinya pola hidup sehat, kebiasaan makannya, kebiasaan olahraganya, dan lain-lain itu ya sebaiknya sejak dini, sejak muda sudah kita bentuk kayak gitu. Nah, biasanya kayak kita masih muda lah, gue senang-senang dulu lah, gitu dulu, happy duluan, nanti aja lah, penyakit masih jauh. Padahal itu sesuatu yang salah. Mungkin agak terlambat disadarnya nih. Ya, kan? Oh iya, saya sudah ditampar dari sekarang ya. Oh gitu, oke. Menarik banget bicara tentang lansia ya dok ya pada hari ini. Oke, aku akan membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat Vena di rumah yang kita udah tampung di beberapa sosial media kita dok. Yang pertama pertanyaan dari Nita_Mama Zani. Dok, apakah memiliki hipertensi dan autoimun? Apa boleh tindakan operasi wasir? Silakan dok. Iya, oke. Satu-satu ya. Apakah hipertensi boleh dan autoimun boleh tindakan operasi wasir? Oke. Satu hal bahwa sebelum tindakan operasi, sebelum tindakan apapun, pasti kita dokter akan menyiapkan, akan berusaha mengoptimalkan pasien agar siap untuk menjalani pembiusan dan menjalani operasi. Nah, untuk hipertensi tentunya kita berusaha untuk hipertensinya itu kita coba kontrol.
Ya, artinya kita berusaha pada range yang memungkinkan atau aman untuk menjalani operasi karena operasi atau tindakan kan tetap ada risiko perdarahan salah satunya. Nah, untuk kalau misalnya pada tekanan darah yang terlalu tinggi, nah akan mempengaruhi keamanan atau operasi. Jadi bukan berarti tidak boleh, tetapi tentunya akan kita pastikan, akan kita coba regulasi dulu, akan kita coba kontrol agar hipertensinya baik dan cukup aman untuk menjalani pembedahan atau menjalani tindakan kayak begitu. Nah, kemudian untuk yang penyakit autoimun, nah penyakit autoimun sebenarnya banyak nih. Penyakit autoimun yang dimaksud mana? Kayak gitu. Nah, mungkin salah satunya misalnya tapi memang ada pertimbangan khusus pada pasien-pasien autoimun karena reaksi tubuhnya berbeda dengan orang normal atau yang tidak mengidap penyakit autoimun. Nah, tetapi tadi diperjelas dulu penyakit autoimun yang dimaksud yang mana? Ya kayak gitu. Nah, misalnya salah satunya pada orang sakit autoimun itu terjadi respon pembekuan darah yang berbeda. Jadi misalnya teman-teman atau pengidap penyakit autoimun, salah satunya yang terjadi adalah reaksi pembekuan darahnya itu lebih hebat, dalam tanda kutip lebih hebat dibanding orang normal. Nah, hal itu yang nanti akan kita berusaha cegah atau kita berusaha prediksi sebelumnya. Jadi apakah perlu ada tambahan obat pembekuan darah atau segala atau ada pemeriksaan lainnya kayak gitu. Jadi intinya ada hipertensi maupun autoimun bukan berarti nggak boleh tindakan ya, tetapi akan ada pertimbangan, akan ada persiapan yang lebih kayak gitu. Oke, itu sudah cukup menjawab untuk aku dan semoga untuk Kanita juga cukup menjawab ya. Jadi memang jawabannya kalau misalkan ditanya boleh atau tidak, sebenarnya boleh ya dok ya, dengan catatan harus konsultasi dan informasikan segala keluhan mungkin atau tentang dirinya ke dokter, benar ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Galuh_91. Dok, apakah mengkonsumsi makanan yang asam dan pedas bisa memicu munculnya wasir atau ambeien? Ya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan nih di praktek. Makanan apa aja sih dok? Ya, jadi betul dari beberapa penelitian, termasuk penelitian di Indonesia sendiri, menunjukkan bahwa memakan makanan yang pedas, asam, ya, dan juga termasuk makanan berminyak itu termasuk faktor resiko untuk terjadinya ambeien. Ya, jadi faktor resiko ya, bukan berarti saya makan sama ini nggak apa-apa. Kebetulan di Anda puji Tuhan nggak apa-apa. Tapi di orang lain kalau terus-terusan dibandelin nih makannya kayak gitu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya ambeien. Kayak gitu. Jadi betul makan asam dan apa tadi yang kan pedas ya. Pedas termasuk yang faktor pola diet yang beresiko untuk menjadi suatu ambeien. Oke, berarti faktor resiko ya dok, ya, bukan penyebab utama mungkin ya. Iya, namanya faktor resiko itu artinya ketika faktor resiko itu ada di kita, kemungkinan untuk kita terkena menjadi lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya faktor resiko. Bukan berarti kalau kita melakukan ini pasti ini, enggak, tapi risiko untuk terkenanya menjadi lebih. Oke, untuk Kak Galuh semoga menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ita Ramadhani W10. Dok, ada beberapa pengobatan ambeien seperti pijat dan bekam. Apakah bekam atau bekam ya dok? Ya itulah pokoknya. David Beckham itu dok. Lanjut, dok, ada beberapa pengobatan ambeien seperti pijat dan bekam. Apakah pengobatan tersebut efektif untuk penyembuhan wasir? Wah, pertanyaannya sulit nih, karena dua-duanya bukan bidang keahlian saya, dan kebetulan bukan masuk dalam hal yang saya pelajari, ya, bukan termasuk di dalam pengobatan kedokteran yang kita pelajari. Artinya bukan wewenang saya nih untuk bilang efektif atau tidak, tapi yang pasti dua tindakan itu nggak termasuk hal yang kami anut sebagai tindakan standar untuk medis pengobatan, ya pengobatan medis untuk pasien ambeien, ya. Tapi saya nggak bisa berkomentar lebih jauh, bukan bidang saya, soalnya bukan keahlian saya. Oke, jadi mungkin kalau pijat bekam itu kan mungkin lebih ke tradisional ya dok ya. Ya, tradisional alternatif. Tradisional ya, alternatif. Kalau misalnya sembuh ya juga saya nggak bisa menjelaskan bagaimana dia bisa menyembuhkan. Kalau tidak menyembuhkan pun saya juga nggak bisa berkomentar. Dan tidak bisa bertanggung jawab juga ya dok ya. Oke, untuk Kak Ita, daripada bingung mau pijat atau bekam, mendingan konsultasi aja ke Vena Wasir Center. Yang pasti-pasti aja. Iya, kalau mau ketemu sama Dokter Lilian, ke klinik JHC Matraman aja.
Oke, Dok. Nggak kerasa semua pertanyaan dari aku udah ditanyakan semua. 3 pertanyaan dari teman-teman sahabat Vena di rumah juga udah ditanyakan semua. Kita nggak kerasa udah berapa jam ya? Kita 2 jam. Oh nggak ya, lebay ya. Kita berbincang, Dok, pada hari ini. Senang banget nih bincangnya sama dokter, nggak kerasa. Karena aku dapat banyak ilmu juga dari dokter. Tapi sebelum kita tutup nih, Dok, mumpung di bulan ini lagi tema Merdeka ya, Dok ya, bulan Agustus ya, Dok ya. Boleh dong, Dok, diberikan closing statement nih supaya teman-teman sahabat Vena di rumah tuh bisa merdeka juga dari wasir gitu, Dok. Silakan, Dok. Wah. Pak, ditembak nih saya. Oke. Boleh saran, boleh nasihat. Kalau dokter mau sekalian menasihati aku juga nggak apa-apa gitu, silakan, Dok. Oke, jadi penyakit wasir, untuk merdeka dari penyakit wasir ada banyak tahapannya, ada banyak langkahnya yang bisa kita lakukan ya. Sekali lagi, pencegahan merupakan pengobatan yang terbaik ya, tetapi ketika teman-teman sudah punya keluhan, sahabat Vena sudah punya keluhan, jangan ragu untuk datang berkonsultasi dengan kami di Klinik Vena Wasir. Terlebih khusus kalau mau datang konsultasi dengan saya di Klinik Vena Wasir Center di Jakarta Heart Center, Matraman, Jakarta Timur. Ya, jangan ragu, jangan tunggu parah. Ya, segera konsultasikan biar menjadi lebih jelas penanganannya, harapannya, penyembuhannya, hasilnya juga akan menjadi lebih baik. Jadi semoga kita semua merdeka dari keluhan ambeien, terusir dari keluhan. Luar biasa. Lagi dong, Dok, lagi, Dok. Kita ada tagline, merdeka dari wasir kita ya, Dok ya. Ayo, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Merdeka dari wasir. Terima kasih banyak, Dokter. Untuk sesi podcast kali ini sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang untuk membahas tema podcast pada hari ini. Terima kasih banyak insight-nya, sarannya, masukannya, jawaban-jawabannya juga. Itu sangat bermanfaat bagi aku dan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton di rumah. Oke, Dok, kalau gitu sesi podcast ini aku sudahi ya, Dok ya. Aku Sarah selaku moderator atau host pamit undur diri dan juga Dokter Rilian pamit undur diri. Oke, buat teman-teman, kalau misalnya kalian sudah mengalami gejala-gejala dari munculnya wasir yang tadi udah Dokter Rilian jelaskan ya, teman-teman, jangan takut dan jangan sampai menyesal belakangan. Jangan sampai kayak cinta datang terlambat ya, Dok ya. Jangan sampai wasir datang terlambat. Lebih baik kita konsultasikan lebih dulu secara lebih dini ke Vena Wasir Center. Vena Wasir Center mana? Vena Wasir Center cabang Jakarta Heart Center Matraman untuk bisa berkonsultasi langsung dengan Dokter Rilian ya, Dok ya. Nanti Dokter Rilian akan membantu untuk berkonsultasi permasalahan wasir kamu. Oke, kalau gitu, Dok, aku tutup ya, Dok, untuk sesi podcast kali ini. Aku Sarah pamit undur diri dan sampai jumpa.